Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan Al-Fitian School Aceh. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Di samping kiri saya ya sudah ada Ustazah Kapli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Kapli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Reni. Gimana nih kabarnya Ustazah Kapli minggu ini? Baik-baik saja atau dipaksakan baik-baik saja? Alhamdulillah kalau kabar baik-baik saja, nggak dipaksa-paksain kayak gitu. Karena senang bisa produktif dengan anak-anak. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ramadan gak Ramadan, produktif tetap harus berjalan. Ya gitu ya Zakapli ya? Betul. Oke. Di sini kita mau bincang-bincang di Zakapli. Bincang-bincang terkait permasalahan yang ada, yang sekarang kita alami. Baik dari yang tua, yang muda, maupun yang masih balita kali ya, yang ngerasain gitu ya. Jadi kita mau bincang-bincang tentang bahagia. Wah, temanya nih bahagia. Berarti ini kita harus full senyum di Zakapli ya, di kamera. Biar teman-teman di rumah sana juga full senyum gitu. Jadi gimana sih Zakapli sebenarnya? Di zaman now ya, bahagia itu sebenarnya susah. Gimana tips dari Zakapli untuk bisa konsisten bahagia dan ningkatin bahagia itu sendiri gitu? Gimana nih Zakapli? Bisa di-sharingkan? Masya Allah. Mungkin sedikit berbagi ya. Kalau dibilang konsisten bahagia, mungkin kita juga ada masa di mana kita down kayak gitu kan. Tapi kita harus mampu meminimalisir. Yang pertama itu kita harus punya tolak ukur dulu nih. Tolak ukur bahagia kita itu apa kayak gitu. Kalau dilihat secara kasat mata mungkin popularitas, kekayaan itu adalah tolak ukur bahagianya anak-anak zaman sekarang ya. Tapi sebenarnya itu bukan suatu kebahagiaan karena banyak orang yang populer kayak gitu ternyata pada akhirnya bunuh diri. Banyak orang yang kaya stres, habis waktunya cuma untuk mengumpulkan materi tapi kebahagiaannya nggak dapat. Bahkan anak-anak mereka juga merasakan kurang kasih sayang kayak gitu. Jadi untuk mensiasati fenomena ini mungkin saya berbagi ada 7 tips ya. Dari pandangan Islam mungkin. Oh, Masya Allah, ada 7 ya guys ya. 7. Jadi ada 7, jangan kelewatan, jangan kekurangan juga gitu ya. 7 pas mentok tips bahagia di zaman now. Ya, oke, silahkan Zakapli dilanjutkan. Mungkin yang pertama, yang paling utama itu adalah mengikhlaskan segala sesuatu itu karena Allah. Tips yang pertama itu mengikhlaskan segala sesuatu karena Allah. Kalau kita mengerjakan sesuatu dan tujuan kita karena Allah, insya Allah semua akan menjadi mudah dan pasti kita merasa bahagia gitu. Karena ketauhidan itu adalah nomor 1 ya. Ketika kita yakin kebahagiaan itu datangnya dari Allah, musibah itu datangnya dari Allah, rizki itu datangnya dari Allah, popularitas itu bahkan datangnya dari Allah, maka kita tidak akan memikirkan yang lain lagi. Karena semua itu adalah ketentuan Allah. Masya Allah. Jadi itu yang pertama. Langsung aja ya Zaya. Yang kedua itu adalah menjadikan tempat pulang kita, rumah, atau mungkin kalau anak-anak yang boarding, balik ke asrama, ke kamar, bertemu dengan teman-teman kita, bagaimana caranya kita menjadikan tempat kita istirahat itu adalah surga bagi kita. Masya Allah, surga ya, baiti jannati gitu ya Zakapli ya. Baiti jannati, betul. Karena kalau kita sudah seharian penuh beraktivitas, menuntut ilmu, bekerja gitu. Dan pulang itu betul-betul surga bagi kita, insya Allah segala lelah itu akan hilang. Penat kita hilang, pikiran kita capek jadi tenang gitu. Maka poin kedua itu, kalau anak pribadi menjadikannya itu adalah baiti jannati. Kalau yang ketiga ini lebih mendekatkan diri kepada Allah atau membiasakan diri kita berzikir kepada Allah. Masya Allah. Karena di Quran surah Ar-Ra'du ayat 28 di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi sudah jelas sekali nih, ternyata dengan kita membiasakan berzikir kepada Allah itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Oh, gitu ya teman-teman ya. Ingat Allah, bukan ingat doi gitu ya. Ingat teman, ingat siapapun, intinya ingat Allah. Kalau ingat Allah, Allah ingat kita, Allah ingatkan kita sama orang-orang yang kita sayang gitu ya. Insya Allah.
Itu yang ketiga. Yang keempat, mempunyai sifat qanaah. Qanaah itu cukup ya, Ustazah ya? Iya betul, karena itu Cukup. sifat cukup. Cukup atau merasa ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita gitu. Intinya seperti ini. Untuk urusan dunia, kita jangan pernah memandang ke langit. Jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Ketika kita merasa kurang dengan materi kita, ternyata ada orang yang lebih kekurangan materi dibandingkan kita. Ketika kita melihat melihat dia cantik sekali, dia sangat anggun sekali, kayak gitu kan. Terus kita lihat lagi, ternyata ada orang yang lebih hitam kulitnya dari kita, lebih kurang parasan dari kita gitu. Tapi apapun yang Allah berikan itu adalah kita syukuri dan kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita tanpa pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu yang tips yang keempat. Penasaran gak nih? Masih ada 3 lagi. Ada 3 lagi ya guys ya. Kita tunggu nih penjelasan dari Ustazah Kapli. Yang kelima mungkin ya Ustazah ya. Yang kelima itu dengan memperbanyak istighfar. Karena dengan memperbanyak kayak gini. Kenapa pikiran kita kadang-kadang sumraut gitu ya. Kita merasa berat sekali, tidak tenang. Dan banyak hal yang kita merasa memang tidak ada ketenangan dalam diri kita. Ternyata itu adalah dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Atau perbuatan-perbuatan kita yang mungkin menyakiti orang lain, atau kita bermaksiat kepada Allah, sadar atau tidak sadar gitu. Dan cara menenteramkan hati kita itu, mengobatinya, membasuhnya itu dengan memperbanyak istighfar gitu. Sebagaimana yang Rasulullah juga mencontohkan kayak gitu. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga gitu kan, yang bahkan beliau tuh maksum kayak gitu. Beliau juga tetap beristighfar setiap harinya. Lalu siapa kita gitu kan, manusia biasa yang penuh dengan dosa, dan pastinya kita sangat perlu sekali nih yang beristighfar. Iya betul ya, siapa kita ya, Zakapli ya. Kita bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan rasul, bukan kekasih Allah, tapi mungkin ibadahnya masih ya pelan, slow motion gitu ya. Ngerjain apa yang kita mau, bukan ngerjain apa yang Allah mau gitu ya Zakapli ya. Lanjut Zakapli, berarti poin keberapa sekarang? Ada yang tahu? Tulis di komen di bawah ya. Saya bocorin aja ya. Yeah. Jadi ini adalah tips yang ke-6 itu adalah mudah memaafkan. Masya Allah, ini nih kayaknya lumayan susah nih gitu ya. Karena maaf ini kalau masalah hati itu paling berat biasanya. Betul. Mungkin semoga saya sendiri terutama ya, semoga saya bisa menerapkan ini. Saya juga ikutan Zah. Oh ya, saya dan Ustazah dan teman-teman di rumah gitu ya. Ya Masya Allah. Karena ini sebenarnya sangat berat tapi pelajarannya mudah gitu ya. Yes, teorinya betul. mudah, tapi kita mengaplikasikannya susah gitu. Tapi gak apa, kita berdoa sama-sama, semoga Allah mudahkan kita dalam hal ini. Amin. Tips yang ke-6 itu adalah mudah memaafkan. Ketika ada orang lain yang mungkin berbuat salah kepada kita atau salah dalam berucap, maka cara pertama yang harus kita lakukan itu adalah mencoba, mungkin dia tidak tahu. Langsung kita mengambil tidak langsung menjudge kayak gitu ya, lebih ke memaklumi ya Zakapli ya. Lebih ke memaklumi, mungkin dia tidak tahu. Atau kalau misalnya dia tiba-tiba marah atau apa, mungkin dia lagi capek. Karena kita juga mungkin pernah berada di posisi itu gitu. Kita pernah berada di posisi tidak tahu, tapi kita dituntut harus tahu gitu. Sehingga dengan kebingungan kita itu, kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Supaya sama-sama bahagia, maka kita harus menerapkan mudah memaafkan. Masya Allah, damai kali kayaknya hidup kalau misalnya kita memaafkan gitu ya. Ada orang yang pinjam duit gak balikin, maafin gitu ya. Tapi gak ya itu kan. Kalau hutang tetap hutang ya. Kalau hutang, tugas kita harus mengingatkan saudara kita. Iya betul, supaya gak ditagih di akhirat gitu ya. Oke, lanjut Zakapli. Terakhir dan yang paling terakhir ya. Yang terakhir ini adalah membantu orang lain. Seperti yang disampaikan di awal tadi. Kan ada yang tolak ukurnya itu adalah kebahagiaan. Tidak salah sebenarnya orang-orang yang punya materi lebih. Dan tidak salah juga orang-orang yang mempunyai kekurangan dalam segi materi. Maka yang ketujuh Islam mengajarkan itu adalah kita saling membantu. Ketika ada orang yang kelebihan dengan materinya, maka tugas dia adalah membantu orang-orang yang
kekurangan, atau dengan dengan materi yang dia miliki itu dia gunakan untuk bersedekah, untuk anak-anak yatim, fakir miskin kayak gitu. Makanya sampai hari ini ya, sampai detik ini, kalau mengingat apa yang diajarkan di dalam Islam itu sebenarnya kita nggak ada alasan untuk tidak bahagia sih. Iya, betul gitu ya. Kalau kita menerapkan Islam dengan baik, kita jadi muslim yang baik, kita kayaknya nggak mungkin nggak bahagia gitu ya. Betul. Berarti PR-nya adalah bukan menjadi bahagia, tapi menjadi muslim yang baik dan yang sesuai dengan syariat Islam. Iya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan gitu ya. Bukan sesuai apa yang kita inginkan. Yes, betul ya. Karena kita hidup di bumi Allah gitu, bukan hidup di bumi kita gitu ya. Masya Allah. Jadi udah di ujung nih Azah. Udah mungkin tips ke-7. Iya, closing statement mungkin langsung dari Ustazah Kapri jadi penguat gitu ya, supaya kita tetap bahagia gitu tadi ya. Mungkin closing statementnya itu adalah jika ada satu alasan untuk kita menolak, maka jadikanlah alasan pertama itu karena Allah. Ketika Allah menjadi alasan, maka segala alasan itu menjadi cukup. Maka dia akan kembali lagi tuh ke poin pertama tadi. Semua kita harus ikhlaskan karena Allah. Maka yang boleh yang Ananda boleh keeps atau teman-teman di rumah boleh buat menjadi garis besarnya itu adalah ketika Allah menjadi alasan, maka segala alasan itu menjadi cukup. Masya alasan Allah. bahagia pun menjadi cukup gitu ya. Seperti itu. Alasannya Allah itu cukup ya. Just Allah, because Allah it's enough gitu ya Zakap ya. Kita Inggriskan aja nih ya, walaupun sama sih pengertiannya sama bahasa Indonesia tadi. Ada tambahan lagi Ustaz Zakapri? Kalau dari anak pribadi sudah cukup. Mungkin Ustazah Reni sebagai host yang mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Kalau misalnya dari Anda sendiri sepertinya di segmen selanjutnya aja kita check it out ya. Pokoknya stay tune dengan podcast Ramadan kita selalu ya. Oke, jazakillah khairan Ustazah Kapri sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang di sini ya, nambah ilmu, nambah imun, nambah amal ya melalui materi kita hari ini. Jadi guys, jangan sampai kita nggak bahagia karena kita adalah muslim yang memang kita hamba Allah gitu. Kita memang beribadah itu untuk Allah karena Allah dan tujuan kita adalah surga gitu ya, tempat terindah yang pernah Allah ciptakan gitu ya, melebihi dari tempat terindah yang ada di dunia ini. Raja Ampat kalah, apalagi ya, Maldives kalah, pantai-pantai di Aceh lampu kalah gitu ya. Kita lihat aja nanti, biar kita sama-sama di surga, kita lihat gimana sih keindahan surga ya, karena spoilernya nggak terlalu banyak nih tentang surga gitu ya. Ada tapi di Al-Quran tetap, jangan lupa baca Al-Quran. Mungkin itu aja ya podcast kita kali ini, bincang-bincang tentang bahagia. Semoga saya, Ustazah Kapri dan teman-teman di rumah senantiasa bahagia. Allah jaga dalam limpahan kebahagiaan dan keberkahan. Dan Ramadan kali ini menjadi lebih bermakna dari Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di segmen selanjutnya dengan materi yang berbeda dan isu yang berbeda yang akan kita bincang-bincangkan. Stay tune and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.